Wal malahin yal huruf. Malahin itu artinya adalah al-huruf, peperangan. Nah, kenapa sih kok bahkan beliau punya julukan Nabiul Malahin alias Nabiul Huruf? Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berani di medan perang. Orang yang paling berani, orang yang paling yakin dan meyakinkan para sahabatnya. Nah, maka dari itu beliau akhirnya punya julukan atau punya nama Nabiul Malahin. Fi tasmiyatihi, dan dalam penamaan ini yaitu Nabiul Malahin isyarah sebagai isyarat ila ma bu'itsa bihi, karena beliau diutus minal kita bisai untuk berperang dengan pedang. Nah, wala yujahid nabiyyun wa ummatuhu qah, dan tidak ada seorang nabi pun dan umatnya yang berjihad majahada sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, seperti jihad yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Wal malahin allati waqa'at wa taqa'u baina ummatihi wa bainal kuffar. Malahim itu peperangan yang kayak gimana sih? Allahi waqa'as wa taqa'u baina ummatihi wa bainal kuffar, yang terjadi di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan antara orang kafir. Nah, itu arti dari malahim yang sebenarnya. Jadi itu bisa jadi huruf itu artinya nggak selalu antara muslim dan kafir. Tapi kalau malahim artinya khusus ini deh. Saking luasnya bahasa Arab. Lam yu'had mithluha qablahu, yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Inna ummatahu yuqatiluna kufar, karena sesungguhnya umatnya Rasulullah itu memerangi kekafiran fi aqtaril ardh, di berbagai penjuru dunia, di berbagai penjuru bumi, ala ta'aqubil asar, dari masa ke masa. Ta'aqubil asar itu dari masa ke masa, itu selalu ada. Ila an yuqatilul a'war dajjal, sampai nanti akan memerangi orang yang sebelah matanya buta alias dajjal. Loh, Kak, masa sih setiap waktu ada perang Palestina? Apakah Palestina bukan peperangan? Apakah Palestina bukan orang-orang muslim yang berjuang dan melawan kekafiran? Sama, dan mereka tetap berperang dari tahun ke tahun. Yang kita nggak bisa untuk apa-apa rupanya selain doa dan sebisa kita aja ya. Yang penting jangan lupa kita selalu mendoakan, biar kita nanti juga diingat sama mereka. Ya Allah, ini orang yang pernah mendoakanku. Dapat ini beneran muslim ya. Kenapa? Karena orang muslim itu ibarat satu tubuh. Kalau yang tangannya terluka, yang nangis matanya karena kesakitan ya. Nah, sama kita sebagai muslim juga harus kayak gitu. Kalau misalnya kita sakit perut, bisa jadi demam. Kenapa? Karena kita masih satu raga atau satu tubuh, semuanya bisa tersambung.